Kecambah-kecambah hati-hati. Kecambah. Kecambah cepat kemari. Jangan lari-larian, nanti kami tidak bisa menemukanmu ya. Anak baik. Kakak. Jawan. Ayah. Lihatlah, begitu kami menyebut dia langsung tahu itu ayah. Ayah di sini. Kakak Sinran mana? Ranran di sana. Terima kasih. Sinran. Pagi. Tidurmu bagaimana sayang? Tidak apa-apa, lumayan. Kemarin malam hanya muntah sekali. Mengapa saat tidur bersamamu? Kamu muntah terus sepanjang malam. Saat tidur sendiri hanya muntah sekali. Aku tahu pasti ini ulah kecambah. Dia merasa ayahnya terlalu lelah, jadi dia biarkan ayahnya tidur nyenyak. Istriku semakin pandai berbicara. Sekarang jam berapa? Jam 9:05 kenapa? Sudah terlambat, kenapa tidak membangunkanku? Hari ini kan harus mengantar ayah, ibu, dan Jalin ke bandara. Kenapa buru-buru jam 10 baru berangkat? Tidak usah buru-buru sayang, kamu kenapa? Mau muntah? Tidak apa-apa. Sekarang aku siapkan sarapan untukmu. Pelan-pelan mandi dan bersih-bersih. Jia Wen. Sudah siap. Tan Sue mana? Bukannya dia mau ikut bersama kalian? Dia datang ke rumah atau langsung ke bandara? Kami janjian bertemu di bandara, bibimu bilang. Dia juga mau pergi ke luar negeri untuk penyembuhan. Hari apa ini semuanya putus cinta? Aku mana tahu tentang perasaan anak muda. Yang jelas aku tidak mengerti, aku tidak bisa urus terlalu banyak. Aku hanya bertanggung jawab makan enak dan bersenang-senang, itu saja. Ngomong-ngomong Sinran, bagaimana, ada perbaikan? Masih seperti biasa, pagi-pagi muntahnya agak parah. Kalau begitu kalian jangan ke bandara. Perjalanannya berguncang, takut makin mual. Kamu tinggal saja temani dia. Ayah dari Shanghai Green City Rose Garden. Ke bandara cuma 29 menit, ayah, biar aku saja. Aku takut mama punya pikiran lain. Sudah-sudah, aku akan bicara dengannya. Kalau begitu aku tidak ikut. Tidak usah ikut begitu saja. Terima kasih ayah, aku naik dulu, nanti aku antar. Selamat pagi mama. Barusan Pak yang telepon bilang, ada sedikit perubahan di detail rencana insentif saham. Sambil kamu masih di sini kita bahas. Baiklah, aku akan antar sarapan untuk Sinran. Aku akan segera menemui kamu. Jalin saja yang antar. Kalau tidak kakakmu ada urusan. Aku sebentar lagi ke bandara, waktunya mepet. Ingat, sebelum dia sarapan, minum segelas air hangat untuk melemaskan tenggorokan. Sudah tahu, ikut aku.
Jialin, ayo cepat masuk. Kakakku dan mama sedang berbicara jadi aku yang antar sarapan. Terima kasih. Jialin, tunggu sebentar, ayo. Ayo duduk. Lihat, ini untukmu. Tanpa alasan kenapa memberi hadiah padaku? Karena aku dengar dari kakakmu, tanggal 10 bulan depan ulang tahunmu, jadi aku minta teman dari luar negeri beli shawl ini. Sebenarnya ingin kuberikan saat ulang tahunmu, tapi visa kamu kan lebih awal, jadi terpaksa kuberikan lebih awal. Ayo ambil. Barang ini dibanding milikmu pasti tidak ada apa-apanya, tapi ini juga sebagai tanda sayang dari kakak ipar. Sekarang kita sudah satu keluarga, jadi aku harap Kamu harap bisa hidup damai denganku ya? Aku harap kita bisa seperti keluarga sejati. Kamu sangat mencintai kakakku ya? Maksudmu apa? Seberapa besar kamu mencintainya? Jujur aku juga tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Hanya saja saat bersamanya sangat bahagia dan tenang. Semakin lama bersama, semakin dalam ketergantungannya, dan setiap kali aku merasa sedih. Hanya dengan melihat senyumannya semua masalah hilang. Jika kamu begitu mencintainya, mengapa tidak bisa jujur padanya? Kakakku rela meninggalkan keluarganya demi kamu, tapi kenapa masa lalumu? Kamu sembunyikan begitu rapat darinya. Benar-benar tak bisa tidak curiga akan tujuan sebenarnya kamu menikah dengannya. Jialin, kamu ngomong apa sih? Sangat disayangkan. Aku sudah tahu semua tentang masa lalumu. Dan itu lebih buruk daripada bekerja di bar atau berutang pada rentenir. Masa lalu yang lebih memalukan. Apa maksudmu dengan masa lalu? Sampai sekarang kamu masih mau menyembunyikannya dariku? Ini hasil diskusi dari aku dan tim penasihatku. Belum sempat kutunjukkan padamu. Menurutku ini layak dicoba. Aku akan bertemu dengan Lau Yang untuk membahasnya lagi. Menurutku tidak perlu terburu-buru mengambil kesimpulan. Tunggu sampai kamu kembali ke negara lalu kita pertimbangkan dengan hati-hati. Apa pendapatmu? Aku tahu. Baiklah, aku duluan ya. Aku belum tahu apakah Shinran sudah makan atau belum. Selama aku di luar negeri tidak ada yang mengawasimu. Jadi aku harap kamu fokus pada karir. Jangan terlalu larut dalam urusan asmara, mengerti? Ibu, aku sudah besar. Tenang saja, anakmu ini tahu batasan. Aku pasti bisa menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan. Pergi. Shinran dan aku pernah menikah. Dia juga pernah mengandung anakku. Sebelum hamil anakku dia pernah diperkosa. Ulangi sekali lagi. Namaku Chao Liang. Aku dan Shinran adalah teman SMA. Dia punya masa lalu yang buruk. Tapi aku tidak mempermasalahkannya dan tetap menikahinya. Lalu dia juga memberiku seorang anak. Tapi akhirnya anak itu tidak ada lagi. Aku selalu merasa sedih dan tidak bahagia. Mungkin ini benar-benar takdir. Pacar kakak sepupuku mantan istrinya, ternyata adalah kakakmu. Lalu mantan suamimu yang menipu dan memeras, malah menabrak mobilku. Hubungan yang sangat lucu dan membingungkan, kamu tahu? Saat aku mendengar kabar itu dari mulutnya, rasanya kepalaku mau meledak karena marah. Bagaimana bisa kamu menyembunyikan kabar sepenting ini dari semua orang? Maaf. Aku benar-benar tidak sengaja menyembunyikannya. Aku selalu ingin memberitahu kakakmu, tapi aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Dari mana harus memulai, maaf. Dan hubunganmu dengan Sunwo. Kalian putus karena aku. Tapi kamu dan Sunwo tidak perlu sampai begitu munafik. Bermain seolah tidak kenal di depan kakakku. Sunwo demi kebahagiaanmu yang katanya. Dia menanggung semua kesalahan. Apakah kakakku pantas dipermainkan dan dibohongi seperti ini oleh kalian? Tidak. Bukan begitu, benar-benar bukan begitu. Bukan begitu. Benar. Awalnya aku ingin menceritakan semua hal. Tapi saat aku melihat cintanya padamu dan keinginannya untuk memiliki anak,
Aku tidak bisa mengatakannya. Jadi aku memutuskan membawa rahasiamu sebagai rahasiaku juga. Terima kasih, benar-benar terima kasih. Terima kasih. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku, aku bukan karena kamu. Aku demi kakakku. Aku tidak ingin melihatnya menderita. Tapi aku punya syarat, kamu harus setuju. Kamu harus mencintai kakakku seumur hidupmu. Tidak mengkhianatinya, menemaninya sampai tua. Baik. Aku setuju. Semoga kamu bisa menepati janjimu. Ulangi sekali lagi, namaku Cao Liang. Aku dan Shinran adalah teman SMA. Dia punya masa lalu yang buruk. Tapi aku tidak mempermasalahkannya, kami menikah. Kemudian dia mengandung anakku. Tapi akhirnya anak itu juga hilang. Aku selalu tidak senang. Tidak bahagia. Mengapa menyembunyikannya dariku? Mengapa aku yang terakhir tahu? Bukankah katanya mencintaiku? Ayah Ibu Jialin. Mana Jiawen? Aku sudah mencari kemana-mana tapi tidak menemukannya. Tidak apa-apa, dia pasti akan datang sendiri. Kamu kenapa? Wajahmu terlihat tidak sehat. Tidak apa-apa, semalam aku muntah agak parah. Jadi aku tidak bisa tidur nyenyak. Baiklah kalau begitu kita pergi saja. Baiklah, ayo naik mobil ayah. Ibu, Jiawen. Wen, kamu kemana saja? aku tidak akan mengantarmu. Tidak apa-apa. Kami punya sopir, kamu temani istrimu saja. Ayo naik mobil. Jaga dirimu baik-baik di luar negeri. Kapan-kapan kakak akan datang menjengukmu. Kakak janji padaku hidup bahagia ya. Baik. Kakak ipar. Kebahagiaan kakak saya serahkan pada Anda. Kamu baik-baik saja, jaga dirimu baik-baik. Apa sih, kan bukan tidak akan kembali. Cepatlah pesawatnya akan terbang. Cepatlah kita pergi ya. Kalian pulang saja, kami pergi dulu. Dah? Ayo pergi. Kenapa tanganmu? Kenapa bisa terluka seperti ini? Tidak apa-apa. Luka seperti ini bisa infeksi. Tunggu sebentar. Kenapa Jiawen? Sedang tidak enak hati ya? Jiawen, kamu kenapa? Aku tanya kamu. Kamu dan Sunwo sebenarnya apa hubungannya? Jiawen, aku. Apa malu untuk mengatakannya? Atau tidak berani menjawab? Jiawen, kamu. Bagaimana kamu bisa? Isi pembicaraan dengan Jialin. Aku tidak akan tahu sama sekali. Pernah pacaran dengan sahabat terbaikku. Aku benar-benar tidak percaya. Ini hal yang dilakukan oleh wanita yang paling aku cintai. Jiawen. Kejadiannya tidak seperti yang kamu bayangkan.
Jiawen, dengarkan penjelasanku, dengarkan penjelasanku. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Sekarang menjelaskannya masih ada gunanya? Kamu menyembunyikan sesuatu dariku, tidakkah kamu memikirkan perasaanku? Bukankah kita sudah sepakat bahwa kita saling mencintai? Dan bukankah itu berarti kita harus saling jujur? Lalu mengapa kamu menyembunyikan sesuatu dariku, Shinran? Aku masih bodohnya mengira diriku adalah pria paling bahagia di dunia. Tapi sekarang, duniaku hampir runtuh, kamu tahu. Hal ini benar-benar tidak seperti yang kamu bayangkan. Dengarkan penjelasanku baik. Aku benar-benar mencintaimu. Aku mohon, aku benar-benar minta maaf padamu. Maaf. Jika kata maaf saja bisa menyembuhkan semua luka, lalu siapa yang akan terluka? Jiawen, jangan pergi baik. Jangan pergi. Jiawen, Jiawen, jangan pergi, Jiawen. Pelan-pelan, kenapa minum sampai begini? Cepat bangun. Pergi. Pelan-pelan. Pergi. Kenakan. Tentu saja barang bagus seperti ini. Kalau tidak dipakai untuk dipamerkan, sayang sekali. Bagaimana bagus tidak? Aku pikir bagus, kamu mundur sedikit, tidak kelihatan. Bagus tidak? Sepatu itu memang bagus, tapi orangnya. Dari jauh pemandangan indah. Kalau dekat, Dekat ingin menelepon polisi. mulut jelek ini benar-benar ingin dipukul ya? Jangan pukul aku lagi, cepat bantu, sebentar lagi harus selesai. Kamu berantakan, astaga. Aku memang tidak bisa menyetir. Pelan-pelan. Aku hanya bisa memperbaiki mobil, tidak bisa memanggang. Kenapa memukulmu? Jangan main-main. Cepat perbaiki mobil. Sini. Kemarilah, ada yang ingin kukatakan.
Aku tanya kamu. Kamu dan Suke itu bagaimana? Apa bagaimana? Aku tahu apa. Tapi aku peringatkan kamu. Kalian berdua hanya bisa hubungan kerja. Jangan ada hubungan lain. Saya mengerti. Ayo ke atas untuk merias wajah. Merias wajah agar terlihat cantik. Kenapa saya harus merias wajah? Anak laki-laki Bibisu sudah kembali dari Hong Kong. Sebelum dia pergi bekerja ke Hong Kong, bukankah kalian berdua pernah makan bersama? Dia pulang untuk liburan beberapa hari ini. Katanya masih ingat kamu. Ibu merasa dia baik-baik saja kalau kamu merasa dia baik. Nah, selama beberapa hari ini, kalian berdua bisa lebih banyak berkomunikasi. Dia masih ingat saya. Ibu siapa yang ingat dia biar yang ingat yang pergi ketemu. Saya tidak ingat dia. Kamu sudah berapa umur? Kapan kamu akan menikah? Saya sudah ada orang yang ingin saya nikahi. Ibu tenang saja siapa? Kamu ada yang ingin nikahi? Yang Sinyu? Saya siapkan sarapan untukmu. Saya tidak lapar. Kamu bicara dong sekarang kamu bisu. Kamu kasih saya saran dong? Saya bisa kasih saran apa? Orangnya sudah datang kamu ketemu aja. Jangan-jangan malah suka kan? Saya ketemu apa sih? Kenapa saya harus ketemu si pendek itu? Bukan. Bukannya kamu bilang kamu ada yang suka. Ya sudah. Bawa dia ketemu ibumu aja. Ayo ketemu ibuku. Jangan bercanda nanti orang lihat. Kamu maksud apa? Saya maksud apa kamu tidak ngerti. Sekarang kamu pura-pura tidak tahu. Bukannya kamu juga suka saya. Kalau kamu tidak suka saya, dulu waktu saya cium kamu kenapa kamu tidak menghindar? Kenapa kamu kasih saya sepatu? Saya. Teman baik saya. Kita teman baik. Teman baik. Baik. Kalau begitu nanti waktu saya nikah sama dia, jadilah sahabat pengantin pria saya ya. Saya. Sudah semua siap. Panggil saya kalau ada apa-apa. Baik. Kak Dombao, lihatlah ini area perbaikan kita. Lumayan bagus. Kak Dombao, bagaimana kalau kita istirahat di area istirahat? Saya sangat ahli dalam kopi. Kopi yang saya buat top banget. Bagus, saya pasti akan minum banyak. Kenapa? Tidak apa-apa, ayo jalan saja. Apa yang kamu lihat? Belum pernah lihat orang bikin kopi. Jangan marah saya traktor kamu minum teh susu. Mau minum apa kerjakan tugasmu.
Ada apa? Terluka berdarah kan? Jangan bergerak, saya ambilkan plester, jangan bergerak. Plester ada di mana? Suke tangannya berdarah. Suke. Ayo saya lihat. Berdarah? Tidak apa-apa. Kamu bilang tidak apa-apa, bisa apa? Bagaimana kalau sampai tulang atau otot terluka, nanti kamu tidak bisa memperbaiki mobil lagi? Bagaimana saya? Ayo kita oleskan obat. Cepat oleskan obat. Tidak apa-apa. Cepat. Ayo. Sakit tidak? Masih jauh dari sakit, tidak apa-apa. Saya akan membersihkan lukamu. Tidak perlu. Tahan sedikit. Baik. Sudah. Bisakah kamu membungkusnya lebih rapi? Kamu sedang membungkus bakcang. Saya sudah bisa membungkus dengan baik. Tangan saya sakit. Tidak sebanding dengan sakit hati ini. Apa? Apa-apa saya bilang apa? Ada yang bicara, saya tidak bilang apa-apa. Bisakah kamu seperti pria? Bagaimanapun kamu sudah bilang dan saya sudah dengar. Jangan berpikir untuk menarik kembali. Yang Sinyo, apa yang kalian lakukan? Ibu aku? Tanganku. Ibu. Tanganku terluka. Ini adalah gajimu. Kamu baru bekerja beberapa hari. Melihatmu bekerja cukup aktif. Saya hitung kamu sudah bekerja sebulan, ambil gajimu dan pergi saja. Pemilik toko bukan Bibi. Aku. Aku benar-benar suka Sinyo. Benar-benar saat kamu menipunya uang terakhir kali. Kamu juga bilang itu tulus. Sekarang kamu akan menipu perasaannya kan? Maafkan aku atas semua kesalahanku di masa lalu. Aku tahu Bibi selalu tidak pernah menghargai aku, Suke. Tapi aku tidak berharap banyak. Bibi bisa menghargai aku, Suke. Aku sangat ingin sungguh-sungguh dengan sederhana menjalin hubungan cinta dengan Sinyo. Aku benar-benar tidak punya niat lain sungguh. Sifat manusia sulit diubah meski gunung-gunung mudah berubah. Aku tidak mau putriku ditipu lagi. Jangan bicara apa-apa lagi, pergi saja ibu. Bibi, aku tidak mau uang ini. Aku datang ke sini bukan karena uang. Sebenarnya Bibi, aku ingin memberitahumu. Bibi, kamu benar. Aku Suke adalah penipu. Selanjutnya aku masih akan menipu. Tapi hanya satu orang yang menjadi targetku, aku akan menggunakan hidupku hanya untuk menipu dia, yang Sinyo. Terima kasih Bibi atas perhatianmu selama ini. Suke, jangan pergi, Suke Sinyo. Kenapa? Apakah kamu sangat suka mencampuri hubungan kami? Dulu Ranran, sekarang aku. Kenapa kamu tidak bisa melepaskan kami untuk mengejar kebahagiaan sendiri? Kenapa ada begitu banyak orang? Jerry. Bukankah itu Jia Wen? Jia Wen begitu kebetulan bertemu denganmu. Bukankah katanya pasanganmu sedang hamil? Kenapa tidak di rumah menemaninya? Jia Wen, berapa banyak minuman yang kamu konsumsi? Jia Wen, ada apa denganmu minum-minum tanpa memanggil kita?
Kamu ngapain melototin kami? Apa yang terjadi kamu bisa cerita sama kami. Kami temanmu. Teman. Pernah nggak kamu anggap aku teman? Jiawen, kamu mabuk yang ngomong apa sih? Enak aja aku nggak mabuk. Aku selalu menganggapmu temanku. Aku cerita semua sama kamu, nggak ada yang disembunyikan. Kamu gimana? Semuanya disembunyikan, aku dibohongi. Emang kamu anggap aku teman? Apa sih yang sebenarnya terjadi? Ada apa sih? Ikut aku. Jiawen, sebenarnya ada apa? Bicara baik-baik, jangan gegabah. Lepasin aku. Jerry, lepasin dia. Benar Jiawen. Soal Shinran aku memang bohong sama kamu. Dia bukan cinta pertamaku yang polos. Dia adalah wanita yang aku Suno cintai sejak umur 17 tahun. Sampai sekarang masih aku cintai. Dan masa lalu bodoh sama Cao Liang membuat Shinran terluka. Aku kira aku bisa memperbaikinya. Tapi ternyata kehadiran Jialin membuat dia dan aku semakin menderita. Aku kira Shinran bertemu kamu adalah awal kebahagiaan. Tapi aku nggak nyangka. Dia akhirnya nggak bisa lepas dari luka masa lalu yang menghantuinya. Kenapa? Kenapa kalian nggak kasih tahu dari dulu? Kalau dari dulu aku tahu, aku nggak akan menyalahkannya. Aku kasih tahu kamu mau gimana. Itu cuma akan menyakiti. Awalnya aku kira dia bisa melupakan semua masa lalunya. Dan bertemu kamu yang membuatnya tersenyum lagi. Mempercayai cinta lagi. Mempercayai kebahagiaan dan memulai lagi. Aku nggak kasih tahu kamu. Aku takut hal-hal ini mempengaruhi cintamu padanya. Ternyata aku salah. Siapa sih yang gak punya masa lalu? Cinta bukan mencari orang yang sempurna, tapi belajar melihat dengan pandangan yang sempurna, untuk mengagumi orang yang tidak sempurna. Jiawen. Masa lalunya yang penuh penderitaan. Dibandingkan dengan cintamu padanya. Apa artinya? Kenapa kamu tidak bisa memilih untuk memaafkan? Siapa yang tidak punya masa lalu? Shinran bukan mencari yang sempurna, tapi belajar melihat dengan pandangan yang sempurna untuk menghargai seseorang yang tidak sempurna. Jiawen. Masa lalunya yang penuh penderitaan. Dibandingkan dengan cintamu padanya. Apa artinya? Kenapa kamu tidak bisa memilih untuk memaafkan? Jiawen, kamu ya? Iya, aku Shinran. Aku datang mencarimu.
Maaf, Jiawen, kenapa kamu? jangan bicara biar aku yang bicara. Aku bertemu Sunwo. Dan juga bertemu kakak perempuan. Mereka memberitahuku semua hal. Aku sangat membenci diriku sendiri sungguh. Aku selalu bilang mencintaimu. Tapi hanya tahu menemanimu dalam kebahagiaan. Tidak tahu membantumu dalam kesedihan dan penderitaan. Istri, maaf, aku salah. Tidak. Aku terlalu egois, aku tidak memberitahumu apa-apa. Dasar bodoh. Semua hal ini sudah aku ketahui. Kedepannya aku tidak akan membiarkanmu sedih sedikit pun. Aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Rasa sakitmu adalah rasa sakitku. Kamu bahagia, aku baru bahagia. Jadi, maafkan aku ya. Sudahlah, jangan dipikirkan lagi. Kalau mau salahkan dirimu sendiri yang dulu terlalu sembrono. Di hidup ini kita tidak mungkin lagi. Aku ini bukan keluar. Kamu, Kamu apa kamu? bagaimana kamu menemukanku? Aku siapa sih mencari suke itu mudah saja. Ia juga bukan. Kenapa kamu mencariku? Terakhir kamu pergi terlalu terburu-buru. Uang baru lupa diambil. Aku tidak pergi ke rumahmu selama beberapa hari. Tidak pantas ambil uang. Ya, meskipun kau pikir aku mengatakan ini. Saya suka adalah cinta uang. Tapi kali ini, aku pergi ke rumah kalian untuk membantu. Bukan untuk uang. Itu. Untuk apa kau? Bukankah kau bertanya dengan sadar? Aku ingin datang padamu. Jadi pelatih saya selalu marah. Jadilah rekan kerja saya dan dipecat oleh ibu saya. Jadi temanku kau tidak cukup. Jadi ubah karir menjadi pacarku. Jangan menggodamu. Kau pikir aku tidak mati cukup cepat? Pacar ini masih tidak pantas. Jika Anda mengatakan itu, akan dibunuh oleh ibumu. Jika tidak benar kau akan mati. Bagaimanapun ini adalah kematian. Lebih baik bicara tentang cinta dan mati. Kau akan jatuh cinta. Apakah seharusnya ada prosedur untuk jatuh cinta? Dan suka aku bisa memberitahumu. Mulai hari ini, Anda tidak akan bisa datang lagi. Saya tidak akan pernah bisa menerima siswa perempuan lagi. Bagus-bagus. Dan Oke, bisa muat ringan. Bawa barang cukup jika tidak cukup. Kau membuat saya terbang dan mengejutkan saya. Tidak masalah. Istri. Aku akan merindukanmu begitu lama. Baiklah, mari kita bicara tentang bisnis. Tidak bisa terganggu. Tidak terganggu. Tidak apa-apa untuk terganggu oleh ibunya. Itu tidak akan berhasil. Ayah saya sangat sedih. Di mana Anda berbicara? bagasi dulu di lantai bawah. Suara ibuku, kenapa mereka kembali hari ini? Pergi dan lihat. Pergi. Makan malam tepat waktu pukul 6 sore.
Nyonya muda. Ibu, bukankah kalian berencana pergi selama 2 minggu? Mengapa buru-buru kembali? Sinran baik-baik saja kan? Semuanya baik-baik saja, terima kasih atas perhatian ayah. Bagus kalau begitu. Tidak pergi ke kantor. Saya sedang bersiap-siap ke bandara. Sore ini saya terbang ke Beijing untuk membicarakan sesuatu dengan Pak Yu. Kebetulan saya ada yang ingin bicarakan denganmu. Tidak bisakah menunggu dia kembali dari perjalanan dinas? Ayo ikut saya ke kamar. Kamu kembali dulu ke kamar, saya akan segera kembali. Ibu, ada apa? Ada masalah apa dengan perusahaan? Setelah kamu kembali dari perjalanan dinas, berpisahlah dengan Sinran. Ibu, ini drama apa lagi? Sayang. Jelas-jelas bicara jangan membuatnya takut. Mengapa kamu ingin saya berpisah dengannya? Dan sekarang Sinran sudah mengandung anak keluarga Ding. Bagaimana kamu bisa begitu kejam? Kamu ingin saya berpisah dengannya, harus ada alasannya kan? Baik, saya akan memberikanmu alasan. Apakah kamu lupa apa yang pernah dikatakan Jalan? Dia pernah bekerja di bar. Lalu bagaimana dengan hal itu? Bukankah saya sudah menjelaskannya padamu? Dia bekerja sebagai pelayan di bar, bukan sebagai wanita penghibur. Mengapa kamu terus memegang kesalahan kecil ini dan tidak pernah melepaskannya? Di dalam bar itu campur aduk. Apakah kamu benar-benar percaya dia bisa tetap bersih di tengah kotoran? Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Selain dia pernah bekerja di bar, apalagi yang dia sembunyikan darimu? Apalagi yang bisa terjadi? Dia pernah menikah dengan seorang bajingan dan pernah mengandung anaknya. Kemudian dia juga pernah berpacaran dengan Sunwo. Untung Sunwo dan Jialin sudah putus. Jika mereka semua masuk ke keluarga Ding, saya merasa jijik memikirkan hal itu. Itu akan menjadi aib bagi keluarga Ding. Apakah Jialin yang memberitahumu? Tidak salahkan dia. Setelah Jialin pergi ke Amerika, ibumu meneleponnya. Jialin tanpa sengaja membocorkannya. Ibumu langsung marah begitu mendengarnya. Langsung pulang ke rumah. Bisa nggak marah sih? Seorang gadis klub malam, pura-pura suci dan memelas datang ke keluarga Ding kita. Aku mau tanya, kamu tahu masa lalunya? Masa nggak ngerasa risih sama sekali? Sebenarnya aku sudah tahu dari dulu. Masa kamu masih mau menikahinya? Kamu gila ya? Aku nggak bisa biarkan orang kotor seperti itu tinggal di rumah kita. Emma, tolong perhatikan kata-katamu. Benar. Sinran memang punya masa lalu yang buruk. Tapi itu semua karena terpaksa, dia juga nggak ada pilihan. Dan dalam semua ini dialah korban terbesar. Masa lalu biarlah berlalu. Aku nggak risih, masa kamu yang risih? Jiawen orang bijak nggak melawan arus. Ibumu sudah panik begini. Kamu ngomong apapun nggak ada gunanya. Ikuti saja keinginannya. Ayah, kamu sudah lihat. Bukan aku yang mau bertengkar dengan ibuku, dia yang memaksaku. Aku nggak maksa kamu, aku cuma mau kasih tahu betapa kotornya semua ini. Aku harap kamu bisa bercerai. Aku juga kasih tahu kamu nggak mau cerai. Kamu benar-benar sudah dibutakan olehnya. Kamu nggak mikir apa tujuan dia menikah ke keluarga Ding? Ada apa sih, aku cinta dia, dia cinta aku. Kita mau bersama selamanya, sesederhana itu. Nggak sesederhana itu. Kamu akan segera menggantikan posisiku. Perusahaan sudah mulai merencanakan promosi untukmu. Kalau berita ini tersebar, itu akan mencoreng nama kamu dan perusahaan. Kamu harus tahu tanggung jawabmu besar. Aku nggak mau kamu terus-terusan salah jalan. Halo. Oke, aku tahu Pak Gao, nanti ketemu di bandara. Kamu benar. Aku tahu bebanku berat. Karir adalah tanggung jawab, pernikahan juga tanggung jawab. Sekarang Sinran hamil anakku. Kalau aku tinggalkan dia, apa aku masih layak disebut pria? Orang seperti ini layak jadi anakmu. Oke, duduk dulu. Tunggu sampai Jiawen kembali dari perjalanan bisnis dulu. Mama.
Jika Mama masih menganggap aku sebagai anak Mama, tolong jangan bicarakan hal ini dengan Shinran sebelum aku kembali. Terima kasih. Sayang, Sepertinya sudah waktunya ke bandara. ia baru saja memberitahu Mama tentang urusan kerja. Di luar cukup dingin pakai jaket. Sayang, aku akan merindukanmu. Jaga dirimu baik-baik. Tunggu aku pulang dengan baik di rumah. Ya, Jangan bergerak, biarkan aku memelukmu sebentar lagi. Aku benarkan. aku mengaku. Semua ini adalah fakta. Tapi semua itu terjadi sebelum aku mengenal Jia Wen. Apakah itu tidak berarti? Bukan begitu, Mama. Jangan panggil aku Mama, kamu tidak berhak memanggilku Mama. Jika bukan karena Jawen yang terus mendesak, kamu tidak mungkin bisa masuk ke keluarga Ding. Jujur saja dalam hatiku, aku tidak pernah menganggapmu sebagai menantuku. Apalagi sekarang aku tahu begitu banyak masa lalumu. Jika kamu benar-benar mencintai Jawen, jika kamu peduli, segera pergi sebelum Jawen kembali. Aku akan mengatur tempat tinggal untukmu. Setelah anak itu lahir, kamu dan keluarga Ding tidak akan ada hubungan lagi. Tapi tenang saja, aku jamin kamu tidak akan kekurangan apapun. Bagaimana dengan Do Uya? Itu adalah keturunan keluarga Ding. Mulai sekarang, tidak ada hubungannya denganmu. Jia Wen. Maaf. Baik, terima kasih. Lalu pergi membawa barang-barangnya. Apa dia mengatakan sesuatu? Dia meminta aku untuk menyerahkan surat ini kepada Tuan Muda. Bagaimana? Lihat. Kamu puas.
Ayah aku sudah kembali. Kamu sudah kembali begitu cepat. Di sana selesai lebih awal, jadi aku pulang lebih cepat. Baiklah, kamu sudah bekerja keras. Dia ada di lantai atas. Apa yang terjadi padanya? Dia sudah pergi. Kalau begitu, bisa kita atur besok jam 10 pagi. Baiklah, begitu saja. Kenapa bukankah kita sudah sepakat menunggu aku kembali baru menyelesaikannya? Kenapa kamu mengusirnya? Kenapa kamu begitu emosi? Aku tidak memaksanya. Aku hanya memberitahukan pemikiranku saja. Biarkan dia memilih sendiri. Awalnya aku ingin dia pergi setelah melahirkan. Tidak menyangka dia pergi begitu cepat. Sepertinya dia lebih terburu-buru daripada aku. Dia itu seorang ibu hamil. Bagaimana kamu bisa begitu tega? Aku melakukan ini untuk kebaikanmu. Tidak, tunggu sebentar, apa yang kamu katakan tadi? Shinran hilang lagi. Siapa yang mau hilang sendiri tanpa alasan? Tentu saja karena tekanan dari ibu mertuanya. Keluargamu tidak akan memperlakukan aku seperti itu, kan? Tidak akan. Tidak. Benar-benar tidak akan. Ayo pergi. Bagaimana kabar ayah? Polisi baru saja menelepon. Untuk sementara belum ada kabar. Tenang saja, orang baik pasti ada jalan keluarnya. Pasti ibu dan anaknya selamat. Aku bilang adik, Jiawen sekarang kurus sekali. Kenapa bisa seperti ini? Istri tercinta Shinran pergi karena suatu alasan. Mohon bantuannya untuk menyebarkan. Untuk menemukan cinta sejati. Belakangan ini seorang suami yang setia mencari istri tercintanya di Weibo sedang viral di internet. Dalam beberapa hari saja sudah ada puluhan ribu orang yang menyebarkannya. Mari kita lihat bersama. Suami yang setia menulis di Weibo, istri pergi karena suatu keadaan khusus. Dia terus memikirkannya dan mencari kemana-mana tapi belum ada kabar. Berharap ada orang baik yang bisa membantu, memberikan petunjuk yang efektif. Halo Xiao Li. Saya tahu, tenang saja. Saya pasti akan menyelesaikan masalah ini. Saya sedang di luar sekarang, tunggu besok saja. Besok setelah saya kembali ke lokasi proyek. Shinran. Maaf, saya sedang ada urusan mendesak, saya akan meneleponmu nanti. Saya muncul di hadapannya saat ini. Apa maksudnya ini? Jiawen sudah mencari dia dengan susah payah. Apakah seharusnya dia yang menjemputnya kembali? Baiklah, sampai di sini saja. Maaf merepotkanmu, Xiao Zhao sudah membuatmu berputar-putar jauh untuk mengantarku. Tidak apa-apa. Baik, tunggu saya sebentar lagi ya. Baik. Sudah capek ya? Halo. Jiawen ini Sunuo, kamu di mana? Maaf, dia meninggalkan ponselnya di bar. Baik, di bar mana kalian? Baik, tunggu saya sebentar, terima kasih. Ke jalan Tongbei, mohon bantuannya.
Tidak masalah. Halo, maaf mau tanya. Saya baru saja menghubungi kalian, saya datang untuk menjemput teman saya. Dia baru saja masih di sini. Belum lama pergi ke arah ini. Dia pergi, apakah dia pergi sendirian? Ya, Terima kasih. Jiawen. Sinran. Sin. Jiawen. Sunuo Paman Bibi Sunuo Jiawen, ada apa? Sunuo. Jiawen mabuk lalu tidak sengaja membentur kepalanya. Sudah masuk ruang operasi beberapa waktu. Tidak ada bahaya jiwa kan? Saya juga tidak tahu. Kenapa bisa begitu? Paman Bibi. Minum kopi dulu untuk menyegarkan diri. Terima kasih. Jiawen belum keluar. Jiawen, ada masalah, cepat ikut saya. Paman. Sunuo. Bibi. Sinran ingin datang menjenguk Jiawen. Di sini tidak menyambutmu. Bisakah aku melihatnya sebentar? Sekilas saja, aku mohon, bolehkah? Lupakan saja niatmu itu. Kalau bukan karena kamu, Jiawen tidak akan jadi seperti ini. Pergi kau. Bu, jangan buru-buru marah. Lagi pula mereka sudah menjadi suami istri. Biarkan Sinran menjenguk Jiawen. Diam kau. Kamu siapa sih? Di sini kamu tidak berhak bicara. Kalian berdua adalah musuh keluarga kami. Anak laki-laki dan perempuanku, kalau bukan karena kalian, tidak akan jadi seperti ini. Ada yang terluka, ada yang pergi. Rumah tidak seperti rumah orang, tidak seperti orang. Sudahlah, jangan bertengkar lagi. Jiawen di dalam belum sadar. Tenang sedikit. Bagaimana keadaannya sekarang? Sudah lepas dari bahaya, jangan terlalu khawatir. Tapi, jangan tinggal di sini. Kamu di sini hanya akan membuat lebih rumit. Maaf, Dengar tidak, kenapa kamu belum pergi? maaf. Pergi kau, pergi. Baiklah Bu, kami pergi. Sunuo. Sunuo dan Sinran sebenarnya bukan orang jahat. Mengapa bicara begitu kasar? Aku sedih melihat Jiawen dan Jialin. Kalau mau tanya siapa yang salah, kamu yang jadi biang keladinya. Masalah perasaan. Biarkan mereka memilih sendiri, baru akan bahagia. Kamu menghalangi hanya akan lebih buruk. Di sini orang pergi. Di sana orang terbaring di ruang perawatan. Kamu senang ya? Kamu sama sekali tidak mengerti. Kamu sendiri yang harus introspeksi.
Sudah larut. Pergi tidur sebentar. Aku tidak bisa tidur. Sudah seminggu. Dia belum sadar. Pak Tan bilang Jiawen akan bangun nanti. Kamu lihat kan dia tidak ada masalah lain. Tenang saja. Sinran. Jiawen, bangunlah. Mama. Bangunlah. Papa Jiawen. Sinran mana? Mama Sinran pergi kemana? Aku ingin kamu membujuk Jiawen, biar dia mau bekerja sama dengan pengobatan. Sekarang dia hanya dengar kata-katamu. Kalau kamu bantu aku akan ganti rugi 2 kali lipat. Kamu tenang saja, aku akan jaga dia. Tapi uang ini, aku tidak akan ambil. Jangan sok suci. Kalau di perutmu bukan ada anaknya Jiawen. Maaf. Anak. Aku jatuh dan anaknya tidak selamat. Jadi mulai sekarang aku dan keluarga Ding tidak ada hubungan lagi. Kalian pulang saja. Kamu masih sama seperti dulu, tidak mau dengar kata-kata. Sinran. Kamu pergi kemana? Kamu tahu aku mencari kamu. Aku rindu kamu. Ayo minum bubur biar cepat sembuh. Takut minum banyak nanti jadi gemuk. Kamu nanti tidak mau aku lagi. Sudahlah, jangan nakal. Enak tidak? Menurutku kamu tidak perlu disuntik lagi. Ada istrimu di sini. Penyakitmu hampir sembuh, nanti tidak perlu dokter lagi. Lalu aku kasih tahu rahasia. Weibo kamu itu aku juga sudah retweet loh. Jiawen makan siang yuk. Kalian makan dulu, aku tunggu Sinran datang baru makan. Dia tidak akan datang. Maksudnya apa? Ini surat dia buat kamu. Jiawen, melihat kamu semakin membaik setiap hari, aku sangat senang. Tapi, ini juga berarti hari perpisahan kita semakin dekat.
Selama ini aku sudah memikirkan banyak hal. Masa laluku. Meskipun kamu bisa menerima dan memaafkan, tapi aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri. Aku tetap tidak bisa melampaui batasan di dalam hatiku. Jadi sekarang aku sudah tidak bisa hidup dengan tenang bersamamu. Maafkan aku. Aku bukan istri yang baik. Bahkan, bukan ibu yang baik. Aku tidak bisa melindungi tunas kecil kita. Dia sudah pergi dengan tenang ke dunia lain. Mungkin ini pertanda bahwa takdir kita sudah berakhir. Mari kita bercerai. Menemukanmu, mencintaimu, memilikimu. Aku sudah merasa puas. Sudah memiliki kebahagiaan terbesar yang bisa kumiliki. Jangan mencariku. Kamu jaga diri baik-baik, Shinran. Kamu benar-benar sudah memikirkannya. Sendirian membesarkan anak ini. Ibu tidak apa-apa. Shinran tidak akan sendirian lagi. Tahun-tahun sebelumnya karena ibu membuatmu menderita. Kamu tenang saja ke depannya. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk melindungimu. Terima kasih, Ibu. Ayo makan. Ranran, kami semua mendukungmu. Ya, terima kasih. Makan. Kamu baik-baik saja. Lalu apa rencanamu ke depan? Melanjutkan mimpiku. Baiklah, aku harap cepat melihat karyamu di panggung internasional. Terima kasih. Jujur saja, dulu aku benar-benar membencimu. Sampai aku bertemu Dazhi. Baru aku tahu ternyata aku salah menuduhmu. Apa kamu akan memaafkanku? Shinran, sebenarnya aku yang seharusnya meminta maaf padamu. Kamu tidak salah. Hal-hal di masa lalu, entah itu bahagia atau sedih, sudah tidak bisa kembali lagi. Terima kasih banyak sudah melakukan begitu banyak untukku. Kalau kamu mengulurkan tangan kananmu, artinya kamu hanya ingin bersalaman denganku. Kalau kamu mengulurkan tangan kirimu, artinya kamu ingin menggandeng tanganku. Terkadang persahabatan dan cinta seperti memilih antara tangan kiri dan kanan. Satu sisi persahabatan, satu sisi cinta. Lihat. Sayang, si cantik kecil datang. Si cantik kecil lihat apa? Lihat apa, ayo papa gendong. Sepanjang pagi tidak ketemu, kangen papa enggak? Cium papa dong. Cepetan cium papa, si bayi datang. Ayo biar nenek yang gendong. Ketemu nenek langsung lupa mama papa ya. Suka aku kasih tahu ya. Jangan kira sekarang kamu jadi tulang punggung toko. Ada beberapa hal aku nggak mau ribut sama kamu. Kalian berdua urusan kalian main belakang-belakangan ini. Aku akan hitung baik-baik sama kalian. Ayo sama nenek main ke dalam yuk. Ayo. Kita main ke dalam yuk.
Sekarang jangan karena ada si cantik kecil langsung lupa sama si cantik besar ini. Si cantik besar mana ada? Jahat? Aku kasih tahu ya. Aku suka punya satu si cantik kecil. Ditambah kamu si cantik besar hidupku. Sudah cukup bahagia beneran. Terima kasih sudah datang. Silakan masuk. Maaf toko baru buka bikin kamu lama menunggu. Enggak apa-apa, aku tahu kamu sibuk. Sekarang kamu pemilik 5 salon kecantikan ternama. Enggak nyangka setelah pisah sama aku kamu berkembang begitu pesat. Bicara yang asam-asam aja. Kenapa kamu nggak senang lihat aku sukses ya? Mana ada semakin kamu sukses. Semakin kecil kemungkinanku untuk mendapatkanmu kembali. Ibu saya siap hari memegang kambuk, menderang saya untuk lebih jahit. Saya sudah berusaha sekuat tenaga tapi kecepatan perkembanganmu. Saya tidak tahu kapan bisa menyusulmu. Apakah kamu benar-benar ingin menikah lagi denganku? Tentu saja aku ingin. Anakmu ingin, ibuku juga ingin. Kamu pasti tahu keinginan rakyat. Menurutku keadaan kita sekarang ini sudah cukup baik. Kalau ada waktu kita bisa makan bersama. Kalau ada masalah kita bisa saling membantu. Aku tidak ingin lagi hidup hanya untuk berkorban demi orang lain. Tapi kemudian ditipu. Maafkan aku minta maaf padamu. Aku dulu melakukan beberapa hal yang tidak baik. Hal-hal itu membuatku sadar betapa pentingnya kamu di hatiku. Aku tidak peduli apakah kamu menerima atau tidak. Aku akan terus mengejar dan mencintaimu. Kalau kamu tidak mau menerimaku, aku anggap ini sebagai hukuman dari Tuhan. Kalau kita tidak bisa bersama, ini akan menjadi hal yang paling menyakitkan bagiku. Datanglah ke sisiku ya. Saat kita baru menikah, aku mendukung karirmu. Mengorbankan masa depanku sendiri. Sekarang aku baru punya karir sendiri. Aku sangat menikmati pekerjaan ini. Dari pekerjaan ini aku mendapatkan banyak kebahagiaan dan kepercayaan diri. Aku tidak ingin berhenti di tengah jalan. Apalagi kembali ke keadaan yang kesepian dan tidak berdaya. Jadi, aku akan mempertimbangkan soal kita menikah lagi. Maukah kamu menungguku? Tidak peduli berapa lama, aku akan terus menunggu. Baiklah. Kalau begitu tunggu sampai aku membuka 20 toko. 20 toko. Ia menurutmu akan lama? Cepatlah. Datang Bu. Mau pergi ke acara penghargaan. Kamu adalah pembicara tamu. Kamu harus berbicara di forum bagaimana kalau kamu tidak datang. Tapi aku benar-benar tidak suka acara seperti ini. Kamu diundang oleh penyelenggara. Ibu hanya sebagai pendamping. Lagi pula perusahaan kita sudah go public. Kamu tinggal di Hong Kong untuk mengembangkan bisnis luar negeri. Tapi industri dalam negeri juga tidak boleh diabaikan. Mereka yang memintamu kembali dari Hong Kong. Kamu tidak bisa kabur begitu saja. Oke, aku mengerti. Ayo kita pergi. Selesai menelepon lintas benua. Dia bilang tahun ini, Natal tidak pulang. Dia mau pergi ski ke Swiss sama Stephen. Anak ini kalau sudah pacaran lupa diri. Makin besar makin susah diatur sudahlah. Ibu agak menyesal soal yang dulu. Aku benar-benar berharap kamu bisa menemukan kebahagiaanmu. Tunggu sampai aku buka toko di Paris. Terima kasih Pak Ding dan Pak Lin sudah menyempatkan hadir di kompetisi kami. Semoga di akhir kompetisi, kalian bisa memberikan masukan berharga. Terima kasih. Ini jadwal hari ini Pak Ding. Dan daftar pemenang beserta foto karya. Silakan dilihat dulu. Baik, terima kasih. Yang Xinran.
Mungkin hanya kebetulan nama sama. Tidak mungkin segitunya. Jawen mana? Lihat dia sudah kembali. Jawen sudah waktunya masuk. Sebentar lagi kamu akan tahu siapa itu. Ayo kita masuk. Baik, ayo pergi. Kacang kedelai kecil hati-hati. Kacang kedelai kecil. Kacang kedelai kecil cepat ke sini. Jangan lari-lari, nanti kami tidak bisa menemukanmu. Pintar sekali. Jawen. Lihat begitu kami sebut Jawen dia langsung tahu itu ayah. Ayah di sini. Kak Sinran mana? Ranran di sana. Terima kasih. Selamat ya. Terima kasih. Sinran.